Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggir kota, hidup seorang pemuda bernama Arif. Arif dikenal sebagai sosok yang rajin dan cerdas, namun seringkali terjebak dalam kesibukan hidup yang serba cepat. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang semakin berkembang pesat, Arif seringkali merasa kebingungan dengan bagaimana cara mengelola waktu yang dimilikinya. Arif memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi ternama di kota besar. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi sekali, meninggalkan rumahnya yang sederhana untuk mengejar mimpinya. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat, deadline, dan segala macam pekerjaan yang menguras energi. Namun, meskipun Arif selalu merasa sibuk, ia sering merasa waktu berjalan begitu cepat tanpa memberikan ruang bagi dirinya untuk menikmati hidup. Suatu sore, saat Arif sedang duduk di sebuah kafe setelah seharian bekerja, ia mendengar percakapan dua orang tua yang duduk di meja sebelah. Mereka berbicara tentang betapa pentingnya waktu dan bagaimana mengelola waktu dengan bijak. Arif yang mendengarkan percakapan itu merasa ada yang menarik dari kata-kata orang tua tersebut. Mereka bercerita tentang pitutur Jawa yang sudah turun-temurun diwariskan, yaitu, waktu iku ora bisa bali maneh, manfaatna kanthi bijak, yang berarti waktu itu tidak bisa kembali lagi, jadi manfaatkanlah dengan bijak. Pitutur tersebut menyentuh hati Arif. Ia teringat akan betapa seringnya ia mengabaikan waktu demi mengejar pekerjaan dan tuntutan hidup. Arif pun mulai berpikir, apakah semua yang ia lakukan selama ini sudah benar-benar menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepadanya? Ia merasa seolah-olah waktu berjalan begitu cepat tanpa pernah memberi kesempatan untuk berhenti dan merenung. Dengan penuh tekad, Arif mulai berusaha mencari cara untuk lebih bijak dalam mengelola waktunya. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton dan hanya mengutamakan pekerjaan semata. Arif pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pitutur Jawa yang ia dengar tadi. Ia ingin memahami bagaimana budaya dan filosofi yang ada di dalamnya dapat membantu dirinya untuk lebih menghargai waktu dan hidup dengan lebih seimbang. Arif mulai mencari informasi tentang pitutur-pitutur Jawa yang berkaitan dengan waktu. Ia menemukan bahwa dalam budaya Jawa, waktu bukan hanya dianggap sebagai alat ukur kehidupan, tetapi juga sebagai hal yang sangat sakral dan harus dihormati. Waktu adalah salah satu anugerah yang tak ternilai, yang harus dipergunakan dengan penuh kebijaksanaan. Salah satu pitutur yang ia pelajari adalah, aja kesusu, nanging kudu waspada, yang berarti jangan terburu-buru, namun tetap harus waspada. Pitutur ini mengajarkan agar kita tidak terburu-buru dalam menjalani hidup, meskipun dunia modern seringkali mendorong kita untuk serba cepat dan instan. Dalam setiap langkah yang diambil, kita diingatkan untuk selalu memperhatikan dengan seksama apa yang sedang kita lakukan dan bagaimana cara kita menggunakan waktu yang kita miliki. Arif juga menemukan pitutur lainnya, yaitu, sabar iku kunci, lan wektu iku pitulungan, yang artinya sabar adalah kunci, dan waktu adalah pertolongan. Pitutur ini mengajarkan bahwa dalam menjalani kehidupan, kita harus memiliki kesabaran, karena segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berkembang. Kadang-kadang kita merasa terburu-buru untuk mencapai tujuan, namun waktu yang kita miliki adalah alat yang membantu kita menuju ke sana. Tidak ada yang instan, dan segala sesuatu memerlukan proses yang sabar. Setelah mempelajari berbagai pitutur Jawa, Arif mulai merasa ada perubahan dalam cara pandangnya terhadap waktu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering terjebak dalam kecepatan dan tekanan hidup, sehingga ia tidak pernah benar-benar menghargai setiap momen yang ada. Arif mulai mencoba untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak terburu-buru dalam menjalani hari-harinya. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih bijak, yang tidak hanya fokus pada tujuan, tetapi juga pada proses yang dilalui untuk mencapainya. Pada suatu akhir pekan, Arif memutuskan untuk pulang ke desa dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini adalah salah satu langkah pertama yang ia ambil untuk lebih menghargai waktu. Ia merasa bahwa momen bersama keluarga adalah hal yang sangat berharga, yang seringkali terabaikan karena kesibukannya di kota. Arif ingin merasakan kedamaian yang datang dari kedekatannya dengan orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Selama di desa, Arif berbicara dengan kakek dan neneknya, yang selalu memberi nasihat bijak.
Mereka juga mengingatkan Arif tentang pentingnya menghargai waktu. Kakek Arif berkata, "Wektu iku ora bisa dibali, mulane kudu dipigunakna kanggo kebaikan." Waktu itu tidak bisa dikembalikan, maka harus digunakan untuk kebaikan. Kalimat tersebut semakin menguatkan niat Arif untuk hidup lebih bijak dan lebih memanfaatkan waktu dengan cara yang lebih bermakna. Setelah kembali ke kota, Arif mulai menerapkan perubahan dalam hidupnya. Ia mulai merencanakan setiap harinya dengan lebih bijak, tidak lagi terburu-buru dalam mengejar pekerjaan atau kesuksesan yang seringkali datang dengan harga waktu yang sangat mahal. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, ia meluangkan waktu untuk berdoa dan merenung, mengingatkan dirinya untuk tidak terlalu terjebak dalam kesibukan dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Di kantor, Arif mulai mengatur waktu dengan lebih terstruktur. Ia mengurangi kegiatan yang tidak produktif dan berusaha untuk lebih fokus pada tugas yang ada. Pitutur Jawa, ora kanti usaha, ora bakal entuk hasil. Tanpa usaha, tidak akan ada hasil, mengingatkan Arif bahwa untuk mencapai tujuan, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang agar usaha tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ia mulai menyadari bahwa meskipun bekerja keras itu penting, namun bekerja dengan bijaksana juga sangat diperlukan agar waktu yang dihabiskan tidak sia-sia. Selain itu, Arif mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Setiap kali ada waktu luang, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti berolahraga, membaca buku, atau hanya sekedar berkumpul dengan teman-teman. Ia juga mulai memberi perhatian lebih kepada keluarganya, karena ia menyadari betapa berharganya waktu yang bisa dihabiskan bersama orang-orang terdekat. Arif mengingat sebuah pitutur lainnya yang ia pelajari. Urip iku mung sakedhik, nanging yen gunakake wektu kanthi becik, bakal ngasilake kebahagiaan sing langgeng. Hidup itu hanya sekejap, namun jika menggunakan waktu dengan baik, akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Pitutur ini mengingatkan Arif bahwa waktu yang terbatas harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan kebahagiaan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia pun mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian duniawi semata, melainkan dari cara kita mengelola waktu dan bagaimana kita membaginya dengan hal-hal yang bernilai. Setiap momen, baik itu yang sederhana maupun yang besar, memiliki makna tersendiri. Arif merasa lebih damai dan bahagia dengan keputusan yang ia ambil, karena ia kini bisa menikmati hidupnya tanpa terburu-buru. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Arif semakin percaya bahwa kebahagiaan yang sejati datang bukan dari seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi dari seberapa bijak kita menggunakannya. Ia mulai membagikan filosofi ini kepada teman-teman dan rekan-rekannya, mengajak mereka untuk menghargai waktu dengan cara yang lebih bermakna. Meskipun hidup di zaman yang serba cepat, Arif yakin bahwa dengan menerapkan nilai-nilai bijak dari budaya Jawa, setiap orang bisa menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Arif semakin terlihat. Dia tidak hanya berhasil mengelola waktunya dengan lebih bijaksana, tetapi juga menjadi teladan bagi banyak orang di sekitarnya. Di kantor, Arif dikenal sebagai seorang pekerja yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki sikap yang penuh perhatian terhadap keseimbangan hidup. Ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam pekerjaan. Pada suatu kesempatan, Arif diminta untuk memberikan seminar tentang manajemen waktu di perusahaan tempat ia bekerja. Ini menjadi momen yang sangat penting baginya untuk berbagi pengalaman dan filosofi yang telah ia pelajari. Dalam seminar tersebut, Arif menceritakan bagaimana ia pernah merasa terjebak dalam kesibukan yang tiada akhir, hingga akhirnya ia belajar dari pitutur-pitutur Jawa yang mengajarkan tentang pentingnya menghargai waktu. Ia menyampaikan bahwa manajemen waktu bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Arif juga berbagi cerita tentang bagaimana ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga, teman-teman, dan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa salah satu pelajaran berharga yang ia pelajari adalah bahwa waktu yang kita habiskan untuk orang-orang tercinta adalah investasi yang tidak ternilai harganya. Wektu sing diparingake kanggo kulawarga lan kanca iku ora bisa digantos nganggo materi, iku minangka harta sing paling penting.
ujarnya dalam seminar tersebut. Waktu yang diberikan untuk keluarga dan teman tidak bisa digantikan dengan materi. Itu adalah harta yang paling penting. Pesan Arif menginspirasi banyak orang untuk lebih berhati-hati dalam mengelola waktu mereka. Banyak rekan kerjanya yang mulai lebih menghargai momen bersama keluarga dan belajar untuk lebih fokus dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Arif merasa bahagia karena melalui perubahan kecil dalam dirinya, ia dapat mempengaruhi orang lain untuk juga lebih bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Selain itu, Arif juga mulai berbagi pemikirannya dengan generasi muda di desanya. Ia merasa penting untuk menyebarkan nilai-nilai bijak mengenai waktu kepada mereka, agar mereka tidak terjebak dalam pola hidup yang hanya mengejar kesuksesan materi semata. Arif mengadakan pertemuan dengan anak-anak muda desa untuk berbicara tentang pentingnya menghargai waktu dan hidup dengan penuh makna. Ia mengajarkan mereka untuk tidak terburu-buru mengejar kesuksesan, melainkan untuk memperhatikan perjalanan yang mereka tempuh. Arif berharap, dengan meneruskan pitutur-pitutur Jawa ini, generasi mendatang akan lebih bijak dalam menggunakan waktu mereka. Ia percaya bahwa jika setiap orang dapat mengelola waktunya dengan penuh kebijaksanaan, maka kehidupan yang lebih seimbang, damai, dan bahagia akan terwujud. Pitutur Jawa yang ia pelajari, waktu iku ora bisa bali maneh, manfaatna kanthi bijak, menjadi pegangan hidup yang senantiasa mengingatkannya untuk selalu menghargai setiap detik yang diberikan. Pada akhirnya, Arif menyadari bahwa waktu adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup, dan hanya dengan menggunakannya dengan bijak kita dapat menjalani hidup yang penuh arti. Ia bertekad untuk terus menjaga prinsip ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, agar mereka semua dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan ini.